Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Exlon Junifer Diansyah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dengan tugas mata kuliah Hukum Islam 1 Al-Ra'yu Penalaran. Ijma, menurut para ahli ushul fikih, adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syarah mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi dan mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut ijma. Kesepakatan mereka atas satu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil bahwasanya hukum tersebut merupakan hukum syarah mengenai kejadian itu. Dalam definisi itu hanyalah disebutkan sesudah wafat Rasulullah. Karena pada masa hidup Rasulullah, beliau merupakan rujukan pembentukan hukum Islam satu-satunya, sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hukum syar'i dan tidak pula terbayangkan adanya kesepakatan. Karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang. Contoh ijma, hukum mengenai wig dan menyambung rambut adalah haram. Hukum mengecat rambut selain warna hitam. Hukum menyukur jenggot sampai habis. Qiyas, menurut istilah ahli ilmu ushul fikih adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya. Dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya. Maka apabila suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan ilat hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui ilat hukum. Kemudian ada kasus lainnya, yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu ilat yang ilat hukum itu juga terdapat pada kasus itu. Maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya, berdasarkan atas persamaan ilatnya. Karena sesungguhnya hukum itu ada di mana ilat hukum ada. Contoh kias, kewalian seorang ayah dalam mengawinkan anak perempuan yang masih kecil. Hukuman khusus bagi orang yang berbuka puasa secara sengaja di bulan Ramadan. Hukum pembayaran pajak tanah pertanian. Pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf, istihsan adalah berpindahnya seorang mutajid dari ketentuan qiyas jali yang jelas kepada ketentuan qiyas kafi yang samar, atau ketentuan yang kulli umum kepada ketentuan yang sifatnya istisnai pengecualian. Karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil alasan yang lebih kuat untuk menghendaki perpindahan tersebut. Contoh istihsan, haid berbeda dengan janub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Quran. Sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun. Sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat. Maslahah mursalah. Menurut bahasa berarti maslahah sama dengan manfaat. Bagi baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih. Tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarah. Ada juga berpendapat maslahah mursalah adalah kebaikan kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syarah secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedang apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan. Seperti seorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.
Jadi, maslahah mursalah adalah suatu kejadian yang syarah atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada iliyat yang menjadi dasar syarah menetapkan suatu hukum. Tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Contoh maslahah mursalah. Tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat itu adalah demi kemaslahatan. Menulis huruf Al-Quran kepada huruf Latin. Pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris, dan lainnya. Pengertian istishab menurut para ahli bahasa adalah segala sesuatu yang menetapi pada sesuatu, maka ia menemani atau menyertainya. Contoh istishab pada suatu perkawinan antara si Ana dan si Budi. Kemudian karena suatu hal mereka harus berpisah tempat, misal karena tugas. Dan si Budi tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai suami. Maka apabila si Ana ingin menikah lagi dengan orang lain, tidak dapat dilakukan karena meskipun sudah berpisah lama, tapi masih ada ikatan perkawinan. Pengertian atau adat. Dilihat dari segi bahasa, kata berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengan adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Menurut istilah syarah, segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh al-uf. Jual beli makanan yang diukur dengan takaran. Semakin majunya zaman diganti dengan timbangan. Semisal budaya seperti ini tidak apa-apa. Tidak berlawan dengan Al-Quran, dengan hadis. Karena perubahan benda dari takaran ke timbangan tidak menimbulkan kerugian pada jual beli makanan, namun justru mempermudah jual beli makanan. Mengadakan pertunangan sebelum melakukan akad nikah dipandang baik dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan Allah. Gotong royong merupakan adat istilah yang berada di Indonesia. Tidak melanggar hukum Allah karena di dalamnya menimbulkan kebaikan-kebaikan untuk peduli bersama. Cukup sekian, terima kasih. Itu merupakan tugas dari Hukum Islam 1. Saya Axel Juniferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.